Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung di Komsel Online bersama kami di GKRI Jemaat Tari Hidup Ambon. Sebelumnya saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti arahan Komsel Online dengan benar. Yang pertama, siapkan diri. Dalam hal ini mempersiapkan seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti sebelum ibadah dimulai. Kemudian, pastikan Alkitab, buku catatan, dan pena sudah ada di tangan Anda. Yang kedua, siapkan hati. Dalam hal ini bergairah dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan dan cinta akan Tuhan. Ikuti setiap sesi yang sedang berlangsung, selayaknya kita sedang mengikuti komsel. Yang ketiga, siapkan pikiran. Dalam hal ini, fokus untuk Tuhan dalam setiap sesi ibadah, selayaknya Anda sedang duduk mengikuti komsel. Ingat, jangan menyibukkan diri dengan urusan kerumah tanggaan, pekerjaan, dan lain-lain. Fokus dari awal sampai akhir ibadah. Ya, puji Tuhan, shalom. Selamat bertemu di dalam Komsel Online di malam hari ini. Saya percaya bahwa semua jemaat GKRI Hidup Ambon baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu, mari kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia. Mazmur 23 menjadi jaminan bagi kita di minggu ini. Sama-sama kita angkat pujian ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu gembala yang baik. Dia selalu menuntun kita, Dia selalu membimbing kita, dan Dia memberikan segalanya bagi kita. Sebab itu dalam sikap doa, dengan hati yang tulus, sikap tubuh yang baik dan benar, sikap hati yang baik dan benar, dan kita fokus untuk menyembah Tuhan di malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, siapkan hati dan menyembah Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat suaramu
dan sembahlah dia, sebab dia Rajamu, dia Allahmu, dan dia Tuhanmu. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu, kami menyembahmu Bapa. Kami muliakan namamu, Allah kemenangan kami, Allah keselamatan kami. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Yesus. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami masyurkan namamu, Raja kami, Allah kami, sebab Engkau Allah dan Tuhan kami. Oh, haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di. Sekali lagi dari hatimu yang paling dalam dan katakan, Kaulah Tuhan. Mari kita akui bahwa dia Allah dan Tuhan kita. Engkau Raja kami. Oh, haleluya. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
Puji nama Tuhan, jemaat GKRI Ari Hidup Ambon, saatnya kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa setiap persembahan Bapak Ibu Saudara bisa diberikan langsung ke pemimpin kelompok selnya masing-masing dan bisa juga dibawa ke gereja setiap jam efektif kerja dari hari Selasa sampai hari Jumat dari jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore dan bisa juga dikirimkan langsung ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita memberi saya akan membacakan satu ayat bagian firman Tuhan bagi kita sebagai dasar kita untuk memberi. Dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena setiap hari Engkau selalu mencukupkan keperluan kami, malah berkelebihan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya ketika kami memberi, Allah selalu menyatakan kuasa-Mu bagi kami dan Engkau memberkati kami dan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Ya puji Tuhan, sambil persembahan dipungut, sama-sama kita angkat ini pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan diberkati lagi oleh satu pengajaran Komsel. Dan saya percaya semua kita pasti menikmati dan semua kita diberkati lewat materi Komsel yang akan disampaikan. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami memuji-Mu, menyembah Engkau sebab Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami orang-orang yang berbahagia, kami adalah anak-anak pilihan Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan kami untuk mendengar materi Komsel yang akan disampaikan malam hari ini. Kuduskan hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan. Hamba percaya bukan hamba yang menyampaikan, tapi Tuhan sendiri yang menyampaikan ganti hamba. Kami semua jemaat Tuhan yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Roh-Mu menuntun kami untuk mendengar materi Komsel ini. Dan kami percaya, kami semua berbahagia ketika kami melakukan firman Tuhan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran Komsel kita malam ini terambil dari Kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sekali lagi, Kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengajaran komsel kita malam ini diberi judul Janji Tuhan. Sama-sama kita katakan, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ulangan berisi tentang khotbah Musa kepada umat Allah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, pasal 1 sampai pasal yang keempat, merupakan khotbah Musa yang pertama kepada bangsa Israel. Musa mengingatkan bangsa Israel akan segala pemeliharaan Tuhan, mulai mereka berangkat dari Gunung Horeb. Nah, di bagian ini Musa mengingatkan pula bangsa yang di mana Israel sejak keluar dari tanah Mesir selalu bersungut-sungut dan memberontak. Oleh karena itu Musa memberikan suatu perintah yang besar mengenai kehidupan yang berkenaan atau berkenan kepada Allah, yaitu taat kepada Taurat dan mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Selanjutnya pasal 5 sampai pasal yang ke-28, khotbah kedua Musa tentang syarat-syarat kehidupan umat Allah. Nah, dalam khotbah kedua ini, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Oleh karena itu, mereka harus hidup memuliakan Allah dengan hidup menurut hukum Tuhan. Intisari dari hukum itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati supaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, pasal 29 sampai pasal yang ke-34, khotbah ketiga Musa, yaitu tentang persiapan terakhir dan perpisahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah yang ketiga dari Musa berisi ajakan kepada bangsa Israel untuk memperhatikan semua hukum Tuhan, karena dapat memiliki hidup yang penuh berkat pada bagian yang terakhir. Sebagai persiapan, dan juga Musa mengangkat Yosua sebagai pengganti. Kita bisa lihat di Ulangan 31 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Dan para imam untuk mengajar. Sebelum Musa meninggal dunia, dia sempat memuji Tuhan dengan menyanyi, serta membagi berkat kepada tiap-tiap suku Israel. Nah, kemudian Musa naik ke atas bukit Nebo untuk melihat tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Karena dia sendiri tidak diperkenankan masuk ke Kanaan. Akhirnya Musa meninggal dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan menyertai umatnya tidak pernah diingkari. Awal ketika diutus Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa sempat menolak karena merasa tidak mampu dan tidak cakap dalam berbicara. Namun Tuhan menguatkannya. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Keluaran 4 ayat yang ke-12. Saat Israel menempuh perjalanan di padang gurun, ia menyatakan penyertaan dan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api. Keluaran 13 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala Israel mengalami ketakutan karena dikejar pasukan Firaun, sedangkan di hadapan mereka Laut Teberau, Tuhan ada di sana. Berkatalah Musa, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Keluaran 14 ayat yang ke-13. Sampai kesudahan zaman janji Tuhan tak pernah berubah, akan tetap menyertai umatnya melalui Roh-Nya yang kudus. Tak perlu takut menghadapi apapun. Seperti firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di tengah situasi itu, Allah tidak memberikan petunjuk dan langkah-langkah untuk membebaskan diri dari Mesir. Nah, Allah mengajar Musa, siapakah Tuhan? Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Tangan Allah teracung kuat, namanya menjadi jaminan kepastian. Allah akan menyelamatkan Israel karena janjinya dan karena namanya. Nah, 4 kali Tuhan menegaskan kepada Musa, akulah Tuhan. Akulah Tuhan, jaminan kepastian pengenapan janji Allah atas umatnya. Dialah Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberi janjinya kepada Musa dan Israel. Janji pertama, aku akan membebaskanmu dari kerja paksa orang Mesir. Janji kedua, aku akan melepaskan engkau dari perbudakan mereka. Janji yang ketiga, aku akan menebus engkau dari tangan yang teracung. Janji yang keempat, aku akan mengangkat engkau jadi umatku. Janji yang kelima, aku akan menjadi Allahmu. Janji yang keenam, aku akan membawa engkau ke negeri yang kujanjikan itu. Dan janji yang ketujuh, aku akan memberikan tanah itu menjadi milik pusakamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan semua janji yang diberikan kepada bangsa Israel, itu semua ditepati oleh Tuhan. Mazmur 12 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendapatkan janji Tuhan bagi kehidupan kita selaku orang percaya tidaklah mudah. Tidak mudah membalikan sebuah telapak tangan. Ada masa-masa sulit yang harus dialami. Kerja keras, tekun, dan berjiwa besar untuk bisa menghadapi setiap kemelut yang datang dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang Tuhan buat bagi bangsa Israel ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Allah tidak memimpin mereka secara langsung dari negeri perbudakan ke negeri perjanjian. Dari negeri yang melimpah dengan keringat dan kesengsaraan ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi Allah memimpin mereka melalui yang namanya padang gurun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan melewati padang gurun adalah jalan yang sangat panjang, sangat melelahkan, berliku-liku dan memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan ada jalan lain yang jauh lebih pendek dan jauh lebih cepat untuk sampai ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, yaitu jalan melewati daerah orang Filistin. Saudara, jalan melewati padang gurun kelihatannya seperti sebuah penundaan, seperti sebuah kelambatan dan kelihatannya itu negatif. Tetapi jalan ini sangat perlu bagi orang Israel untuk melewati jalan itu. Mengapa saudara-saudara? Karena Allah mengenal orang Israel lebih daripada mereka mengenal diri mereka sendiri. Allah tahu bahwa orang Israel tidak siap untuk berperang. Jadi, jika mereka mengambil jalan paling dekat dan paling cepat menuju tanah perjanjian, maka ketika berhadapan dengan orang-orang Filistin yang mereka sendiri belum siap untuk menghadapi mereka, maka bisa saja mereka mati terbunuh. Atau karena frustasi mereka bisa saja kembali ke Mesir dan kembali menjadi budak seperti dulu. Jadi sekalipun jalan melewati padang gurun merupakan jalan yang panjang, sangat melelahkan, tetapi jalan itu adalah jalan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan berjalan melewati jalan yang pendek dan cepat.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata padang gurun di mana bangsa Israel berjalan melewati Sungai Yordan. 42 lokasi yang disinggahi oleh orang-orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Nah, dalam konteks firman Tuhan di Ulangan 31 ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang nantinya tongkat estafet jatuh ke tangan Yosua yang kita sudah baca tadi. Padang gurun kadang-kadang nampaknya seperti pembatasan, nampaknya seperti larangan. Kita inginnya ke sana, kita inginnya begini, dan kita inginnya kesulitan ini cepat berlalu supaya kita bisa melanjutkan hidup kita dengan normal. Tetapi hidup kita seperti dibatasi, dilarang, tidak boleh ke sana, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, haruslah kemari, harusnya jalan sini atau haruslah jalan ke sana, kata Tuhan. Tuhan lakukan semua ini, saudara-saudara, karena Dia ingin umatnya tidak binasa, melainkan menikmati janjinya yang utuh terhadap ketaatan kepada firman Tuhan. Haleluya. Jadi, sekalipun mereka melewati jalur yang sangat panjang dan sangat melelahkan, dan banyak sekali persoalan, tetapi sekali lagi, karena jalan ini adalah jalan Tuhan, adalah maunya Tuhan, maka Tuhan berjanji selama mereka menuruti aturan dan perintah Tuhan di dalam perjalanan ini, maka mereka akan baik-baik saja. Sekali lagi, maka mereka akan baik-baik saja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan tergenapi dalam setiap umatnya, bukanlah mudah dan gampang. Nampaknya seperti ada pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan yang membuat kita merasa seperti ruang gerak kita dibatasi. Tetapi jika saudara melihat hasil akhirnya, saya ulangi sekali lagi, jika saudara mau melihat hasil akhirnya, maka saudara akan merasa nyaman dan oke-oke saja. Wow, luar biasa. Dengan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan itu. Pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan itu sebenarnya adalah sebuah bentuk kepatuhan kepada perintah Tuhan. Yang hasil akhirnya kita bisa menikmati janji Tuhan bagi hidup kita. Wow, luar biasa. Janji Tuhan memperoleh masa depan yang cerah. Janji Tuhan tentang pemeliharaan atas anak-anak kita, bahkan rumah tangga kita. Bisnis kita mengalami keuntungan yang pesat dan juga anak-anak muda yang mendapatkan pekerjaan yang baru dari Tuhan. Nah, itu semua bentuk ketaatan kita kepada Tuhan dan pekerjaannya. Dan hasil akhir kita memperoleh keberhasilan. Tetapi bukan berarti orang yang setia melayani Tuhan dan pekerjaannya tidak diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Oh tidak. Pasti waktunya tiba, yaitu waktu Tuhan memberikan pekerjaan baru bagi Anda, anak-anak muda. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 bagian A. Oleh sebab itu, apa yang Anda khawatirkan? Anda sebagai bapak rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai seorang businessman, kalau Tuhan menyertai dan pemeliharaannya sempurna kepada bangsa Israel melewati padang gurun, seperti kata firman Tuhan dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Sama halnya juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit,
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saja kita melewati pengalaman-pengalaman padang gurun. Pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang membuat air mata saudara jatuh. Pengalaman-pengalaman yang membuat hati saudara perih. Dan dalam kondisi seperti ini, saudara merasa ruang gerak saudara dibatasi. Tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Saudara, jangan lihat persoalannya. Jangan lihat masa-masa sukar. Jangan lihat kesulitan terjadi yang bisa saja membuat Anda stres, depresi, bahkan juga tertekan. Tetapi pandang Tuhan sebagai sumber pertolongan. Firman Tuhan berkata di Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang kedua. Berkata demikian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur menyadari bahwa gunung-gunung yang tinggi ini tidak bisa dicapai dengan natural, hanya bisa dicapai dengan kuasa supranatural. Bahwa untuk mencapai puncak tidak lagi melihat masalah-masalah ketika Anda sedang mendaki, tetapi fokus kepada naik di atas puncaknya. Langkah iman akan menuntun kita menikmati janjinya bahwa akan selalu ada pelangi sehabis hujan. Sama-sama kita katakan amin. Apa yang harus dilakukan orang percaya untuk terus menikmati janji Tuhan dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, rumah, tangga, bisnis, pelayanan, dan studi? Yang pertama saya lihat di sini, melatih pribadi untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Mau keadaan seperti apa, ekstrim seperti apapun, harus dengar firman Tuhan. Yang kedua, membangun komitmen yang kuat untuk tetap bertahan menghadapi badai hidup. Yang ketiga, miliki hati yang selalu mempercayai kuasa Tuhan atau kuasa supranatural. Seperti janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, janji tentang keturunan. Kejadian 15 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang keempat, kuduskan dirimu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat yang kelima. Ulangan 31 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mazmur 12 ayat yang ke-6. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan jangan khawatir kepada kita, bukan berarti dia mengatakannya tanpa dasar. Bangsa Israel yang mau keluar dari Mesir yang penuh
dengan kenikmatan pada awalnya juga memiliki rasa khawatir. Takut akan terjadi sesuatu ketika melangkah keluar dari kenikmatan itu. Namun ketika mereka keluar dari zona nyaman di Mesir, Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian. Dengan tiang awan dan tiang api, Tuhan menyertai langkah kaki mereka dan mereka diberkati dengan luar biasa. Kekhawatiran tidak menjawab semua persoalan yang ada, tapi berani melangkah dengan iman kepada Yesus Kristus dan selalu memegang janji Tuhan kepada kita, kita akan dipelihara dan diberkati dengan luar biasa. Tidak tanggung-tanggung penyertaan Tuhan kepada orang yang hidupnya selalu dekat dengan Tuhan dan selalu memegang janjinya. Wow, luar biasa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur berterima kasih buat firman-Mu datang lagi kepada kami. Sekali lagi Tuhan tuntun kami supaya kami terus dapat fokus kepada firman Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang berhasil dalam dunia ini. Kami beruntung untuk menikmati kehidupan kami. Karena walaupun banyak masalah persoalan yang kami alami dalam kehidupan kami di masa-masa seperti ini, masa-masa krisis seperti ini, tapi kami percaya penyertaan Tuhan, janji Tuhan selalu ya dan amin bagi setiap kehidupan kami. Kau memberkati semua pekerjaan dari semua jemaat Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Apa saja mereka kerjakan dibuat berhasil, dibuat sukses, kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang selalu mereka dengar, mereka percaya sehingga kuasa supranatural terus mereka alami dalam kehidupan mereka. Diberkatilah semua jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesembuhan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah semua staf pastoral yang melayani Tuhan di gereja ini, bahkan terkhususnya Ibu Gembala, bahkan serta keluarga besar. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah selesai dengan pengajaran Komsel malam hari ini. Tolong kami supaya kami bukan saja mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang, bahkan juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, sertai kami, lindungi kami. Dan biarlah berkat-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai, sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai, membimbing, menguasai setiap kehidupan kami. Biarlah roh takut akan Tuhan, kekudusan Tuhan, firman Tuhan yang menjadi jaminan atas kehidupan kami. Dan terus kami berpegang kepada janji Tuhan. Sekali lagi itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Menjadi yang berhasil, beruntung, sukses apa saja yang kami kerjakan. Kami percaya kami memperoleh sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.